Siapa yang mau konseling kelompok duluan? Berarti kalau kelompok mah harus rame-rame ya, minimal 2 atau 3. 2 orang kali pasiennya. Ayo. 4 kalau ada. 4 orang Ya, kali. Boleh, Yang boleh 4 banyak gue. orang. Oh, iya. Ayo. Oke, biar Tere. Rame-rame biar cepat selesai. Ya, Bu ikut mau Khususi aku mau. konselornya. Khususi ikutan, Bu. konselornya. Halo. Boleh emang enggak? Ini Ayo, siapa aja? mau Aku. silakan. Tapi aku konseli sok. Yang konselornya siapa? Boleh emang enggak? Konselornya siapa ya? Tentang apa dulu nih? Bu Sukma coba. Bebas deh, boleh Bu sok. Sukma Kita sekalian ngarang praktek. aja. Tentang ini aja yuk, motivasi belajar tahosus yuk. Ya, ayo. Boleh. Boleh. Siapa konselornya? Pak Ahmad Jamil konselornya. Nah, Yuk, Bu Boleh. Sukma aja. kita Bu konseli, kita Sukma sekalian konselinya. belajar tuh. Ayo Yang berempat biasa. deh, berempat. Ya. Saya pasien. Saya pasien. yang Ini aku sama Rinsun. Rinsun. Aku ikutan, Apa? Bu. Siapa yang ikutan? Udah. Disiplin boleh. Pokoknya aku ikutan. Biar cepat ini bisa keburu Masalahnya apa? keburu junta nih. Jadi ini berapa orang nih? Ditentukan nggak? Ini Yuk, 4 orang katanya. 5 orang juga boleh. Kalau bisa mah itu sesuai kelompok. Kalau bisa sesuai kelompok. enggak lah. Enggak lah, siapa bebas aja aja Iwan. tuh Iwan. Siapa aja Kan Iwan nggak usah kelompok. konseling. Lah, susah Kan nanti katanya lama. konseling, kan konseling kelompok. Bebas aja. Itu mah beda Nah, Iwan. bebas aja tuh Ini kata namanya PJ juga. konseling Oke. kelompok. Tidak harus satu kelompok Iwan. Oke, Namanya bebas aja. doang Jadi kelompok. siapa dulu orangnya? Biar enggak berebutan. Nanti digilir ya. Saya. Bu Rini, terus Bu Eli. Ya. Welly. Bu Eli. Satu lagi? Bu Desi Bu tadi Rini, Bu bilang. Satu Eli, lagi? Bu Desi. Berarti 3 orang udah Bu konselor, Desi. berarti itunya konselingnya Pak Ahmad Jamil gitu ya? Konselornya Pak Ahmad Jamil, kita konselinya. Ya, boleh. Oh, Ayo oke. muncul Pak Ahmad Oke. Jamil. Udah Masalahnya itu, apa? Pak Ahmad Jamil udah dari tadi Bu Rini. Oh, udah, Oke, tapi saya nggak ulangi ada lagi ya. gambarnya nih. Nggak ada Ada gambarnya. itu, ada. Pokoknya Ada. teksnya kita spontan Ada. ya. Ya, Oke. Spontan aja deh. Oke. Masalahnya dulu, Oke, masalah intinya izin apa? dulu teman. Ya. Masalah intinya apa ini? Saya bisa cari Google dulu. Oke, saya ulangi lagi ya untuk pemeran konseling kelompok dimulai dari anggota ada Bu Rini, Bu Eli sama Bu Desi yang menjadi konselingnya yaitu Pak Ahmad Jamil. Dipersilahkan. Ceritanya udah pada ngumpul ya di ruangan. Sana. Maaf, tanya temanya apa ya? Temanya apa katanya? Temanya motivasi belajar kelas tahosus aja. Oke, dipersilakan. Kamera action. Halo? Halo. Si Wapang maraman kana laitan. Ibu rek keluar. Ya, bentar. Tuh, Jangan kompor pada mana lah kompor. Ya, kita mulai ya. Bukan pareman, itu pareman wih. Dengaran suara saya? Ada Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sekalian yang berbahagia,
kami persilakan duduk di tempat yang sudah disediakan. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama Ahmad Jamil, tinggal di Jakarta Barat. Untuk itu boleh memperkenalkan diri satu-satu, nanti baru kita permasalahan yang akan kita bahas bersama. Kami persilakan. Baik, saya dulu ya. Baik, terima kasih. Boleh. Perkenalkan, saya Eli. Ya, Dan perkenalkan juga saya Rini Apriani dari kelas Takosus ya Pak ya. Monggo silakan yang lain. yang lain. Yang selanjutnya saya Desi dari kelas Takosus BPI. Ada permasalahan dari kami ini mengenai kelas belajar Takosus dengan motivasinya yang untuk bisa membuat kita semangat, mungkin gitu ya Bu Rini, Bu Eli ya, atau ada yang lain? Ya, pada intinya aja, yang pendek-pendek aja kita kasih materinya. Kalau masalah semangat sih kita semangat ya Pak ya. Cuman kalau di usia kita ini yang udah ya fokus udah dapat, tapi cuma jadi kalau kata Sundanya mah jadi barho gitu Pak ya. Gimana cara mengatasinya gitu, memotivasinya gitu. Iya, Ibu. Kadang Dan dari saya dikumpul dulu boleh Pak masalahnya. Dari saya masalahnya ini koneksi internetnya sering up and down nih. Gimana ya? Sedangkan saya punya keterbatasan perangkat juga. Jadi hanya pakai HP gitu, nggak pakai laptop Pak. Sedangkan ya itu kan kehadiran gitu ya, perlu ya untuk saya bisa selalu hadir. Itu Pak masalah dari saya, selain sama dengan Bu Rini, masalah fokus di usia yang udah seginilah gitu. Udah nenek kalau saya Maya. Ya lanjut Bu Eli. Kalau masalah saya adalah kadang berbenturan waktu ya, yang dengan kegiatan lain gitu. Jadi agak sulit memisahkan apakah saya harus masuk kuliah dulu atau saya ke acara itu gitu. Ya, untuk masalah internet, kalau boleh tahu jaringan yang terbagus di daerah Ibu, biasanya kan kita tahu tuh jaringan internet terbagus apa kira-kira di saya tuh saya pakai Indosat dan XL. XL lebih bagus. Mulainya dulu Indosat, sekarang XL lebih bagus. Terus saya coba WiFi Telkomsel karena kata penduduk di sini Telkomsel jaringannya lebih bagus. Tapi pada kenyataannya memang di sini daerahnya saya di gunung gitu ya, agak di desa gitu. Sering sering putus-putus suara gitu. Kadang-kadang saya masuk mental lagi, harus berusaha masuk lagi mental lagi gitu. Jadi nggak ngerti ya, mesti pilih provider apa ya. Ini memang realnya begitu, yang saya kenal itu kan Indosat, saya pakainya itu M3, lalu Telkomsel, lalu satu lagi saya pakai XL. Kalau dari Bayu yang dari Telkomsel, saya udah baca itu lebih baik saya pilih Telkomsel langsung. Tri juga lebih baik saya pilihnya M3 langsung gitu. Ya gitu Pak, kesulitan saya nih dengan kuliah daring ini. Sejauh ini sih bisa mengikuti, tapi ada saya suka kehilangan informasi dari dosen karena mental atau temen yang sedang bicara, saya nggak update gitu. Tapi bisa sih mengikuti gitu. Tapi kan sekarang udah agak jarang juga ini ya rekaman ya, gitu Pak. Ya,
Berarti untuk jaringan saya lihat Ibu sudah mempunyai hampir semua ya. Jadi mungkin ini untuk kendala ini nanti bisa di pihak kampus bisa rekaman mungkin sebagai kita bicarakan nanti dengan pihak kampus untuk masalah internet ini ya. Jadi alhamdulillah sepertinya Ibu tidak ada masalah dengan semangat belajar ya. Saya rasa alhamdulillah semangat sih ada, tapi ini sambil ya gitu kemampuan untuk berpikir lebih jauh itu karena mungkin saya nahan rasa sakit ya, ada sakit gitu, jadi bukan semangatnya yang nggak ada ya, agak pesimis tuh karena aduh ini udah keburu capek gitu ya, tuh keburu nahan sakit gitu kan, jadi nggak bisa terlalu nangkep gitu ya. Ya, berarti sebenarnya Ibu punya potensi yang sangat besar di sini ya untuk belajar data khusus dan juga sumber daya. Mungkin nanti hanya disesuaikan masalah teknik belajar, metode yang disesuaikan, atau mungkin nanti bisa belajar bersama atau sering diskusi dengan teman ya. Untuk yang Ibu Kelly, ketika prioritas ya, utama belajar di tahun khusus ini atau dengan kegiatan lain, apa yang jadi prioritas Ibu belajar gitu? Sebenarnya prioritas utama adalah memang dari awal juga kita khidmat terhadap Abah ya. Tapi selain itu juga saya membutuhkan ingin dapat ilmu yang lebih dalam dan bermanfaat, terutama untuk diri saya sendiri, anak-anak saya mungkin dan masyarakat di sekitarnya gitu. Iya. Berarti secara motivasi ini sangat besar ya. Untuk Ibu yang satu lagi, kendala utama kalau kita bisa diskusikan bersama. Kalau kendala dari saya kan itu ya Pak ya, kadang motivasi saya suka hilang itu apabila setiap tugas yang saya kerjakan itu suka lupa gitu. Sekarang dikasih tugas ini, besok kita lupa lagi gitu. Kalau ketumpuk-tumpuk ya jadi maklumlah banyak kerjaan juga. Jadi pas di masalah tugas kan itu harus dikerjakan ya. Nah, cara menghandlenya itu gimana ya Pak ya supaya tidak mengakibatkan kelalaian saya dalam mengerjakan tugas-tugas itu juga gitu. Bisa nggak misalnya ini kita melakukan langkah-langkah kecil misalnya nih ya, belajar sebentar aja 20 menit dikasih waktu, kita fokuskan satu waktu, terus fokuskan satu materi ringan, terus bisa ambil diskusi dengan teman yang dekat ya. Mungkin nggak kita melakukan itu misalnya Bu? Bisa tuh mungkin kita sharing sama teman yang lain gitu ya Pak ya? Iya, jadi lakukannya kecil, jadi tidak memberatkan diri sendiri, kita lakukannya kecil. Bisa nggak kita lakukan itu? Ya, mungkin maksudnya kalau kita langsung sempurna, kita ingin langsung konsisten, ingin semuanya tertangani, ya kita, tapi kan karena terbatas waktu, bisa saja kita langkah-langkah kecil. Yang penting kan tujuan belajar kita bisa kita laksanakan dan ya, yang lain juga kita bisa laksanakan. Ya bagaimana menurut Ibu itu?
Mungkin bisa kita coba nanti sharing bareng sama teman-teman. Takutnya gini Pak, kadang teman-teman itu kadang ada yang mau ngasih bocoran, ada yang juga enggak gitu. Kadang juga bikin kita aduh greget gitu. Kadang juga gitu sih teman-teman teh. Kenapa ya? Padahal kan kita udah berusiaan, kita ingin berkhidmat, tapi kok suka pengennya teh beres sendiri gitu tanpa ngasih tahu ke temennya gitu. Karena juga saya juga merasa gitu. Aduh, padahal saya nggak gitu. Ya, jadi ya betul sekali itu ya. Mungkin juga kita semuanya punya masalah masing-masing. Jadi mungkin karena kita tujuannya khidmat, ya bisa jadi belajar kita tujuannya bukan nyari nilai. Jadi kadang-kadang kita ya mengejar nilai gitu. Tapi juga akhirnya menambah beban pikiran. Jadi kita untuk menyadari itu, bisa kita menyadari bahwa kita ini belajar dengan kemampuan, tapi juga tidak menghilangkan Iya betul Pak, saya sendiri merasa bahwa khidmat itu juga harus sesuai dengan peraturan ya, kayak yang diterapkan di kampus adalah harus ada laporan ke PDDikti. Tapi kadang sementara kita mengerjakan tugas yang memang dientar-entar gitu, sehingga tugas itu menjadi menumpuk. Setelah menumpuk kita sudah kayak kelelahan duluan gitu. Bagian mana yang harus kita kerjakan dulu gitu. Jadi seperti tugas yang konseling ini sendiri, yang kelompok saya sudah bikin protokolnya, tapi secara untuk videonya juga belum sempat bikin karena kendalanya adalah mengumpulkan teman-teman ini untuk bisa seperti ini nih juga. Alhamdulillah nih hari ini bisa nemu pasangan-pasangannya gitu. Itu yang menjadi kendala saya. Jadi kadang-kadang kalau kita menunda itu yang menjadi beban gitu, Pak. Jadi bagaimana biar kita biar segera mungkin mengerjakan, tapi memang kerjaan kita kan tidak hanya belajar saja gitu, banyak pekerjaan yang harus kita handle gitu, Pak. Iya, saya juga belum ngerjain video tuh. Ya, jadi tadi balik lagi di atas yang kita sudah bahas tentang bisa kita misalnya menyisihkan waktu 20, jangan terlalu maksakan di misalnya 20 menit atau 25 menit, terus kita lakukan langkah-langkah kecil ini dengan konsisten. Misalnya bisa nggak kita misalnya waktu ibu jam berapa yang tidak mengganggu aktivitas yang lain, dikasih waktu atau 25 menit lah gitu, kita konsentrasikan untuk belajar misalnya. Setelah itu kalau setelah kita belajar, kita beri penghargaan diri, kita bersyukur kita telah bisa belajar, kita bisa merasa telah kuliah, telah berkhidmat gitu. Ini mungkin kita bisa dicoba nggak itu kira-kira, Bu? Iya, saya akan coba, Pak. Insya Allah kita praktekkannya. Kita akan praktekkan. Oh ya, baik. Nanti mungkin langkah-langkah kecil yang sudah kita bahas bersama, mungkin nanti kita bisa lakukan bersama. Hal-hal ini yang sudah kita bahas, nanti pertemuan berikutnya kita bisa evaluasi lagi langkah-langkah yang telah kita jalankan, efektivitasnya nanti kita bahas bersama. Mungkin demikian konsultasi pada siang hari ini. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Terima kasih.
Terima kasih Pak Jamil, Bu Eli, Bu Rini. Ini serius ini Sama-sama, rekaman Bu. gitu. Oke, terima kasih untuk kelompok 1 ya, yang bagus banget semuanya, keren-keren. Semuanya Bu Rini, Bu Eli Yulistuti, Bu Desi, sama Pak Ahmid Jamil. Nah, sekarang untuk next yaitu ada kita nih mau acting. Ada Ibu Sukmawati sebagai konselor dan lupa ininya wajahnya. Dan kita sebagai konselingnya ada saya sama Teteh Sadia sama Teh Rianti. Udah siap semuanya? Teh Rianti mana? Punya masalah. Iya. Ibu Sukma mana Ibu Sukmanya? On cam. Ibu Sukma on cam. Iya, biar kelihatan wajah konseling kita nih, wajah-wajah ininya biar kelihatan. Umi kemana Umi? Siap. Ya, Udah ya. ayo. Ini kita ceritanya gimana Bu Sukma mau menjelaskan kita mau belajar apa hari ini? Insya Allah ini kita mau mengadakan konseling kelompok dengan tema Enggak kedengaran. Temanya tentang apa barusan? pecandu. Pecandu narkoba ya. Pecandu atau Narkoba, pecandu nafsu. Oke. Bismillah. Oke, bismillah kita mulai. Action. Izin konselornya siapa? Ini ceritanya Bu Sukma. Ibu Sukma. Ibu Sukma, kita sebagai konselingnya aja. Ya. Jadi kita dipanggil ke ruangan gitu ceritanya ya ini. dipanggil ke ruang BK. Ke ruang BK. Oke, teman-teman. Oke, siap ya. Mungkin yang lain bisa di-mute dulu untuk yang tidak berakting, maksudnya biar nggak berisik. Oke, siap. Tok, tok, tok. Ayo kita, Teh Rianti sama Teteh Sadia, kita sama-sama ya. Ya. Tok, tok, tok. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk anak-anak. Siap, Bu. Ibu. Iya. Siapa Silakan dulu nih? Boleh duduk, Ibu? Silakan duduk. Kok belum dipersilakan duduk? Oh, Iya. makasih. Ayo, Teh Rianti sama Teteh Sadia kita duduk. Ayo. Oh iya, Iya, udah. silakan. Ya, Bu. Silakan Teh Rina sendiri. Iya. Terlebih dahulu. Iya. Gak usah Ini, tegang Bu. ya, gak usah tegang. Iya, Relax, aku tegang, santai Bu. aja. Ibu udah tahu dipanggil ke sini tuh ibu udah tahu. Udah santai aja. Santai saja sama ibu mah ya. Nggak usah ada panik-panikan atau tegang-tegangan ya. Aku Ini deg-degan, Bu. Ini jantung mau copot kayaknya. Perasaan aku nggak punya salah deh, Bu, disuruh ke sini. ada apa dipanggil ya, Bu? Ini kesempatan kalian itu sudah ada di sini ya. Sudah ada di sini. Ya. Iya. Oh, Maaf. Kenalan dulu. Kalau kalian mungkin sama ibu udah kenal ya. Tapi ibu sama udah Bu. belum, Bu. Aku belum tahu. Kenal Belum ini. itu siapa namanya ya? Ini Kalau lupa lagi. kalian Ingat di mana? Belum aku lupa, Bu. ini saya Ibu Sukma, bagian BK ya. Guru Oh, BK di sini di sekolah. Iya. Mohon maaf, oh ini iya, kalian Bu. satu kelas atau beda kelas? Kita satu beda kelas ya. Kalian satu kelas? Oh, satu kelas. Satu kelas. Oh, satu kelas. Beda kelas. Oh iya, Iya. iya satu kelas, Bu. Maaf. Ibu namanya siapa? Nah, perkenalkan, Bu, nama saya Rinsun. Jadi saya suka-suka Ini udah lupa. ada Kadang kesini. barusan satu Ini kelas, padahal udah beda kesini, kelas gitu, ya, Bu. ya. Oh, padahal satu kelas ya. Aduh, aku lupa deh, Bu deh. Ya, Udah kamu lanjut. tuh jangan cerewet deh. Udah, di sini yang berhak nanya itu ibu, ya. Udah, kalau nggak ditanya, kamu nggak usah ngomong dulu ya. Dah, ini namanya Rina Sundarin yang mana? Aku, Bu. Oh iya. Ai Rianti. Saya, Bu. Lihat. Kemudian Teteh Sadia. Bu.
Oke, sekarang kita akan mengadakan konseling ya, terkait kasus kalian ini loh di sekolah, karena sudah sampai 3 kali laporan ini ke sini. Kasusnya narkoba ya, bisa dibilang narkoba karena walaupun minuman apa namanya itu ciu ya namanya ya, itu juga udah termasuk nafsa itu ya, bisa membahayakan jiwa kalian ya. Jadi begini, Ibu mau mengorek dulu ini mengenai masalah kalian ini. Ibu mau merahasiakan ya. Kalian gak usah sungkan-sungkan untuk mengutarakan unek-unek Ya, kalian. makan dulu ya. Ya, Masalah makan dulu. masalah apa ini? Masalah yang ada di diri kalian silahkan diutarakan. Monggo sekarang dari Rina Sundarin. Masalah kamu yang dialami kamu itu apa sehingga kamu kok bisa-bisanya ya mengkonsumsi minuman itu? Ini Bu, apa ya? Pas mau belajar, katanya gini kata teman-teman, Rin, ini mau nggak pil? Pil apa? Aku bilang, pokoknya enak. Nanti bikin kamu melayang. Nanti kamu kalau ngisi pelajaran itu, nanti apa namanya itu? Apa ya? Kok aku lali ya, Bu? Eh, bisa mengerjakan. Jangan ketawa itu, Bu. Bukan Sally. Aku lali. Tahan ketawa. Aku lali opo iki? Oh ini dikasih pil. Katanya biar aku ini belajarnya semangat. Terus bisa. Nah aku coba. Pas aku coba itu kok rasanya wah enak tenan Bu. Kayak tuh melayang-layang. Pas baca juga happy gitu. Tapi kok udah makan itu kok agak pusing itu otak aku ini. Emang gitu ya Bu itu. Dan nggak tahu itu pil apa. Dikiranya kok itu vitamin. Ya. Oh, pil tuh yang kamu konsumsi bukan ciu. Katanya Bukan. ciu Ciu ini. tuh kalau aku mah tuh Oh. ciu itu apa pisang sama gehu sama gula itu ciu teh. Aku pil Bu. Dikasihnya pil. Katanya vitamin itu. Oh iya, mungkin itu pil koplo ya, Ya. obat penenang gitu. Ya, silakan, cukup ya. Silakan sekarang Airianti. Airianti gimana kok bisa mengkonsumsi barang-barang seperti itu? Duh, Awalnya gimana? sebelumnya saya minta maaf ya Bu, saya juga awalnya sama seperti Ibu, seperti teman saya Rina Sundarin, karena kan kita satu kelas ya Bu, ditawarin begitu. Tapi kan emang berhubung saya memang banyak pikiran gitu ya Bu ya. Aduh saya gimana ya Bu ya ceritanya, ada agak malu juga gitu Bu. Gak usah malu. Saya agak gitu. Kalau saya kan memang background-nya tuh memang dari keluarga broken home gitu. Jadi saya tuh ikut-ikutan juga karena memang ingin menenangkan pikiran gitu, ingin ingin melihat dunia, merasakan dunia itu tidak jadi beban gitu, tapi meringankan gitu. Jadi saya icip-icip gitu. Jadi saya juga bisa melupakan masalah-masalah saya yang di rumah gitu, seperti karena perceraian orang tua gitu, terus kakak saya juga kan bermasalah juga gitu ya, ikutan itu gitu ya yang disebutkan yang sekarang sedang dibahas gitu. Itu paling Bu kalau dari saya. Ya, maaf berarti ya Bu. kamu broken ya. Kira-kira di permasalahan di rumah ini sampai sejauh mana ini? Sudah sangat ini ya Bu, saya jarang pulang juga karena kan kalau pulang juga berasa bukan rumah gitu Bu. Jadi saya tuh kebanyakan ya nongkrong sama teman-teman Bu gitu. Saya juga bingung gitu kan, saya harus gimana
gimana gitu. Ingin gitu ya, tidak apa namanya ketergantungan gitu Bu. Jadi saya tuh nggak tahu caranya gimana melepaskan itu gitu. Sekarang kamu Jadi tinggal sama ibu apa sama ayah? kalau tinggal saya masih pulang ke rumah sama ibu sama ayah. Cuman ibu sama ayah saya kan kerja gitu. Jadi di rumah tuh kadang nggak ada orang tua juga karena mereka pada sibuk kerja gitu Bu. Jadi nggak ada buat tempat bercerita gitu. Kemana saya Mohon harus maaf. pulang saya nggak tahu. Iya, iya. Mohon maaf tadi katanya orang tua kamu cerai. Sekarang kamu tinggalnya sama ayah atau sama ibu? Iya kan apa namanya? Nikah Karena ini lagi. iya, orang tua saya kan bercerai gitu ya Bu. Ya awalnya begitu gitu karena kan karena ayah sama ibu pisah, jadi saya tinggalnya sama ibu. Sama ibu. Ibunya nikah lagi enggak? Ibu saya nikah lagi. Berarti sama ayah tiri ya. Sama ayah sambung ya. Oke, cukup ya Rianti. Sekarang Teteh Sadia. Teteh Sadia permasalahannya apa? Kok bisa Ya, Bu. sampai mengkonsumsi? Oh, iya, aku tuh orangnya gak pedean, Bu, suka diem di kelas. Terus ditawarin sama Rina, katanya, nih makan ini, pasti buat kamu jadi pede, buat kamu jadi. Oh, jadi saya icip-icip, coba-coba. Tapi setelah makan itu, iya Bu, jadi rasanya ya pede Enak. aja gitu. Enak gitu, pede. Kalau ngomong gitu, pede aja. Itu sih Bu kendalanya. Iya, iya, oke. Itu sudah paham ya. Sudah paham dari permasalahan kalian. Cuma ini mungkin, ini Rina Sundarin ini biangnya ya. Ih, kok nyalain aku? Ya, baik gini ya. Pertama, barang-barang seperti itu adalah termasuk zat adiktif ya, termasuk barang narkoba. Nanti kalau ketahuan jadi pemakai juga bisa dihukum, jadi pengedar juga bisa dihukum. Ini kalau boleh tahu, ini yang ngasih itu tadi kan dari Rina ya. Teteh sama Rianti itu dapatnya Ya, dari Rina. Terus Rina dapatnya dari mana? Dari siapa itu? aku dari siapa? Kok aku lupa ya, Bu? Mungkin, oh itu teman cowok, Bu. Teman cowok yang ngasih. Si Iwan kalau salah, Bu. Yang Iya, suka ngasih obat. Oh, Si Iwan, Bu. oke. Nanti Iwan juga dipanggil ya, dipanggil. Ini bisa jadi jaringan ini. Mohon maaf ya, karena kalian sudah dipanggil, jadi Ibu akan memberikan arahan karena kalian sudah kecanduan, sudah berulang kali Ibu mendapat laporan bahwa kalian itu memakai sehingga tidak konsen di dalam belajar. Karena barang-barang seperti itu kan ya itu tadi kayak Rini itu suka lupa, itu pengaruh dari itu, dari obat-obatan seperti itu, dari zat adiktif itu. Jadi itu membahayakan jiwa kalian juga. Mungkin kalian sekarang belum merasakan efeknya ya. Efeknya ya baru ngeplay, baru seneng, happy. Tapi lama-kelamaan itu akan merusak organ tubuh kalian ya. Paham kalian? Oke. Iya. Ini kira-kira orang tua kalian perlu nggak dipanggil ke sini? Oh, jangan, Bu. Jangan. Ntar saya dimarahi gimana? Nanti uang jajan saya nggak dikasih, Bu. Bu Oke. gimana ya caranya biar orang tua kita nggak Oke. ini gitu nggak tahu. Kalau kalian tidak ingin orang tua kalian dipanggil, maka kalian harus berusaha untuk berhenti ya, berhenti memakai zat-zat seperti itu karena itu membahayakan, ya. Kemudian Ya, Bu. tindak lanjutnya, karena kalian juga sudah kecanduan, Ibu sekedar memberikan arahan, baiknya kalian mengikuti
pembinaan kerohanian, ya. Karena biasanya yang memakai zat-zat narkoba itu jauh dari agama. Jadi asupan rohaninya kurang. Iya. Kalian di rumah sering ngaji nggak? Enggak, Bu. Ngaji, Bu. Enggak kan? Enggak. Iya. Iya, karena merasakan bunek ya dengan permasalahan-permasalahan yang ada di rumah gitu ya. Jadi ini solusinya mungkin Ibu mengarahkan kalian untuk mengikuti pembinaan rohani ya. Ya. Oke. Baik, Bu. Sanggup nggak? Iya, Bu. Mohon bimbing. Insya Allah. Tapi Setiap hari. boleh, Gimana Rinsun? Rina Sundarin? Ini aku mau nanya, Bu. Kalau mau nolak itu gimana ya, kasih Iwan itu teman aku yang ngasih. Cara menolak supaya enggak atau enggak mau itu, tapi kan takut diancam gitu, Bu. Ya untuk pertama mungkin ya karena kamu takut ya, bisa ini Iya. untuk dijebak dulu gitu dia biar ketahuan. Kamu terima dulu gitu. terus nanti kamu laporan sama ibu ya, sama ibu. Jadi ada bukti kalau kamu dikasih barangnya sama Iwan itu nanti Iwan kita panggil. Gitu. Ya. Iya. Nanti untuk pembinaan rohaninya seminggu 2 kali ya. Mohon maaf, ini sekedar biar semuanya juga berjalan dengan lancar. Orang tua kalian tidak bertanya-tanya kenapa kamu kok ada tambahan pelajaran gitu kan, ada tambahan waktu untuk belajar gitu. Tetap kita sebagai tim sekolah itu memberitahu kepada orang tua kalian dan insya Allah orang tua kalian akan memahami keadaan kalian. Ya, kita juga nanti akan memberikan pembinaan juga ya kepada orang tua kalian. Bagaimana supaya bisa memahami kondisi kalian dan bisa ada sedikit atau bukan sedikit ya, bisa memperhatikan gitu kan. Sesibuk apapun sebagai orang tua, mereka tidak bisa tidak ada perhatian sama sekali sama anak-anaknya. Tetap harus memperhatikan. Jadi kalian ini kesimpulannya kan kurang perhatian ya. Ada yang tadi broken, Rianti broken, otomatis kan merasa terguncang karena bapak ibunya pisah. Ya saya juga nanti akan memahamkan sama orang tua Rianti itu. Kemudian Rinsun juga, Teteh Sadia, ya. Pokoknya kalian tenang, kalian ikuti arahan untuk mengikuti pembinaan rohani ya. Seperti itu. Ya. Oke, sekian dulu konseling kita kali ini. Semoga di konseling yang akan datang saya bertemu dengan kalian dengan wajah-wajah yang berbeda ya, wajah-wajah yang semakin ceria, semakin terlihat aura kebaikannya gitu. Iya, Bu. Oke, sekian dulu. Mari kita akhiri konseling ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Ya. Silakan kembali ke tulisnya. Ya, Bu, makasih ya. Assalamualaikum, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeay. Hebat, keren. Makasih Ibu Sukma. Makasih, Jangan ketawa-ketawa. Kalau acting jangan ketawa. Oke. Iya, Mungkin itu yang bikin ketawa. Kalau sama anak malah nggak pernah ketawa aku. Ini jago acting ini. Oke. Untuk next berikutnya, kelompok berikutnya dipersilakan siapa aja. Itu Iwan, kapan dipanggil Iwan? Nggak tahu. Selanjutnya. Oke. Siapa? Boleh nih? Boleh Teh. Sama Ya. Pak Ustadz Juandi. Boleh. Pak Juandi. Yang jadi konselor siapa? Pak Ustadz Juandi. Teman-teman bisa ada yang mau gabung boleh nambah? Iya, sama saya Teh Imas Saibin.
Pak Ahmad Ramadiansa. Oke, jadi Pak Ahmad Ramadiansa, Bu Leni, Bu Ima, sama siapa lagi? Bu Iwin. Bu Iwin ada. Ada. Oke, Mangga. Ini Mangga dipersilakan. Judulnya apa? Silahkan. Tentang permasalahan keluarga. Mana Pak Ustadz Juandi? Oh itu. Mohon maaf ya, ini di Dipersiapkan kamar gelap, lampunya Gak mati. apa-apa Pak Oh, Ustadz. gelap-gelapan. Ini Siang-siang kurang begini. sehat, Kadang. mohon doanya. Iya, amin. Ya, Mangga cepat sembuh. Mangga Pak Ustadz. Kita duluan. Ya masih ya. Ini ada berapa orang? Garis besarnya aja dulu. Garis besarnya dulu Bu Imas diutarakan. Jadi temanya apa? Seperti Ini apa gitu. dari kelompok konseling kelompok yang sekarang itu konselornya Pak Ustadz Juandi. Yang jadi konselingnya saya Imas, Bu Wiwin, Pak Ahmad Ramadiansah, Bu Leni. Udah ya? Pak Agus juga. Sekalian. Siapa? Pak Agus. Udah, Agus Sudirman. Udah ya. Jadi temanya kami akan tentang permasalahan keluarga masing-masing. Nanti individual mengemukakan. Ya. Jadi ceritanya Oke. kita datang ke ruangan Pak Juandi. Apa Pak Juandi yang manggil nih? Kita Datang ya. datang. Oh, datang ke ruangan ya? Oke, siap-siap. Kita datang ke ruangan Pak Juandi kalau gitu. Oke, kamera rolling Bismillah. action. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan masuk. Ya, terima kasih. Makasih Pak. Bapak maaf mengganggu waktunya. Ya, terima kasih. Ngomong-ngomong, ada apa nih? Sore pagi-pagi udah kedatangan yang cantik-cantik, yang ganteng ini. Bapak gimana Mohon maaf kabarnya? ya. Sehat Pak? Alhamdulillah, luar biasa. Mudah-mudahan kita sehat semua. Amin. Ngomong-ngomong, ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf ya nih, kurang sehat, kurang fokus. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Ustaz. Ayo saya dulu boleh, Teh Mas. Boleh Bu. Dengan kedatangan saya ini, maaf ya Pak, sudah mengganggu. Ini saya tuh ada permasalahan di keluarga, yaitu mengenai anak saya. Anak saya yang perempuan tuh, yang nomor 2, kayaknya kurang peduli gitu loh Pak sama saya. Jadi dia deketnya tuh sama ayahnya. Kalau apa-apa itu curhatnya sama ayahnya. Jadi saya tuh kadang suka agak sakit hati gitu, tersinggung. Saya harus bagaimana ya Pak ya, biar anak saya bisa deket sama saya. Mungkin itu aja Pak permasalahannya. Ya, terima kasih Ibu. Mungkin yang lainnya dulu. Boleh tahu permasalahannya apa? Mudah-mudahan Boleh kita saya yang bisa kedua Pak. mendapatkan jalan keluar. Pak, saya mau bertanya ya Pak. Saya kan posisinya masih ada keluarga. Orang tua saya itu jauh dari saya. Nah, ibu saya tuh sering nelpon saya setiap hari. Tapi nelponnya itu jadi terlalu berlebihan tuh. Padahal kan saya udah menikah ya Pak ya. Tapi setiap 2 jam sekali, 3 jam sekali dia harus nanyain saya lagi apa, saya gimana. Sekali-sekali saya pernah telepon itu nggak diangkat atau saya reject. Menurut Bapak saya termasuk durhaka nggak ya Pak memperlakukan ibu saya seperti itu? Tapi soalnya ibu saya nelpon saya itu sering banget gitu seharinya. Makasih Pak. Ya, mungkin yang lainnya coba saya ingin mendengar dulu keluhan masing-masing. Iya Pak, saya Pak. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mangga Pak Ahmad. Ini Pak, saya ingin curhat tentang teman saya Pak. Saya punya teman itu udah terlalu keras kepala Pak. Jadi udah berkali-kali udah saya kasih tahu jangan pernah
main slot lagi, jangan pernah pinjaman online, itu nggak ada manfaatnya. Sampai-sampai saya menjadi korban, Pak. Dulu alasannya untuk berobat anaknya, ya saya terpaksa saya membantu, Pak. Ternyata di balik itu dia berbohong sama saya, Pak. Ternyata dia meminjam uang itu untuk main slot, Pak. Nah, perasaan saya udah nggak enak semenjak itu, Pak. Selalu awalnya tuh manis buat minjam, buat minta tolong, buat berobat. Itu gimana, Pak, solusinya, Pak, kalau buat menghindari teman yang seperti itu, Pak, yang agak keras kepala, susah dibilangin, Pak. Karena sudah berkeluarga, sudah punya anak juga. Mohon solusinya ya, Pak. Terima kasih. Agak lumayan berat-berat juga ya permasalahannya. Barangkali Iya, Pak. untuk yang lainnya, yang Ibu Leni sama Pak Agus, mungkin kita di sini bisa saling mengenal permasalahannya. Permasalahan saya apa ya? Apa ya? Untuk masalah permasalahan di keluarga saya adalah mengenai kedisiplinan terhadap anak itu kurang disiplin, terutama dalam hal amaliyah, terutama sehari-hari, sehingga ada sih udah menyetopkan, cuman bagaimana solusinya? Kalau udah menyetopkan rutinitas sehari-hari amaliyah, sementara anak saya susah untuk mengikuti amaliyah yang seharusnya dilakukan. Mungkin itu aja, Pak, sementara. Ya mungkin dari suami itu ya. Kalau saya mah mungkin sebagai ibu saya harus bagaimana gitu cara mendidik anak seperti itu. Saya kan harus kerjasama ya. Nah seperti itu aja Pak Konselor bagian. Gue lagi di Cibinong nih sama Pak Tumangor. Tadi di jalan gue ngobrol sama dia, sama Pak Tumangor. Bocor. Ya. Bocor ya. Gue lagi di Terima Cibinong nih kasih. sama Pak Tumangor. Tadi Terima di kasih jalan pada gue ngobrol sama semuanya. dia, sama Pak Tumangor. Alhamdulillah ya, kita telah ya, diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melewati permasalahan masing-masing. Saya sangat memahami perasaan Ibu dan Bapak semuanya. Cari kandidat lain ya. Sebetulnya gini ya, semua itu memang sudah ada jalannya. Ada sebuah pepatah mengatakan begini, semua orang terlahir ke alam dunia pasti menjadi seorang anak gitu. Tapi tidak semua orang yang lahir mempunyai anak. Diam deh. Semua orang yang lahir ke alam dunia itu pasti mempunyai menjadi seorang anak. Tetapi tidak semua orang yang lahir ke dunia mempunyai seorang anak. Ini saya ingin menyikapi dulu yang 4 orang ini ya, Ibu Bapak ini, tentang permasalahan orang tua dan anak. Jadi sebetulnya yang Ibu Bapak semua rasakan itu memang terjadi pada semua orang. Nah, jadi kalau kita kembali kepada ungkapan yang tadi bahwa semua orang terlahir ke alam dunia itu menjadi seorang anak, tapi tidak semua orang yang lahir mempunyai anak. Nah, di sini untuk menyikapi semua itu sebetulnya kembali kepada diri kita sendiri. Contohnya seperti Ibu Wiwin. Ibu Wiwin itu mengatakan bahwa anaknya sepertinya kurang perhatian kepada ibu gitu. Kemudian Ibu Imas juga mengatakan merasa risih juga, sering ditelepon oleh orang tuanya.
Kemudian Ibu Leni sama Bapak Agus juga sama, merasa bingung untuk menyikapi anaknya yang susah mungkin ya diajak untuk beramaliyah gitu. Nah, kalau kita kembali kepada ungkapan yang tadi, secara jujur ini ya, Ibu, Bapak di sini merasa bersyukur atau merasa terbebani mempunyai anak? Kalau saya merasa bersyukur, Pak. Saya juga sama, Pak. Saya juga merasa bersyukur masih mempunyai orang tua yang masih hidup. Alhamdulillah. Bagaimana dengan Ibu Leni dan Bapak Iya, Agus? saya bersyukur malah sudah dikaruniai cucu. Alhamdulillah. Soalnya kita bersyukur masih dikaruniai seorang anak, dan karena saking bersyukurnya kita untuk apa ya namanya teh, dikasih sama Allah teh amanah. Nah seperti itu ya, yang menjadi beban bukan seorang anaknya kita, tapi dari beban mental kita karena diberi amanah oleh Allah gitu, untuk menjadikan anak itu yang baik gitu, seperti itu. Ya. Jadi kita tanggung jawabnya lah sebagai orang tua gitu. Takutnya nanti kan berdosa atau salah bagaimana mendidik anak itu, amanah dari Allah, seperti itu, Kak. Nah, saya di sini mungkin ingin menyikapi dulu tentang Ibu Leni ya sama Bapak Agus. Karena Ibu ini kan merasa tidak enak ya, merasa berdosa, takut berdosa karena tidak bisa mampu mendidik anak ya. Ya, betul. Nah, kalau saya dulu ini kalau boleh bercerita ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya dulu sebelum menikah pun saya pernah konseling dulu kepada guru saya. Bagaimana dalam menyikapi saya punya anak, menyikapi saya berbakti kepada orang tua, karena mungkin kita akan berhadapan anak gitu. Nah di sini guru saya hanya menyampaikan begini, Ibu Bapak, sebetulnya tugas dan kewajiban kita sebagai orang tua itu hanya mendidik dari usia 0 sampai balik. Kalau kita sudah mendidik anak itu dari 0 sampai balik dengan memberikan contoh, memberikan pemahaman kepada anak tentang kewajiban dan larangan, maka ketika sudah balik itu di luar tanggung jawab kita, Ibu. Jadi kalau sekarang tugas kita hanya memberikan contoh gitu. Nah, sementara ini mohon maaf, apakah Ibu dan Bapak apa saja contoh-contoh yang telah Ibu dan Bapak lakukan gitu, agar anak itu merasa, oh orang tua saya itu seperti itu ya gitu. Saya melakukan amaliyah yang Abah perintahkan gitu, seperti misalkan sholat sunat, tahajud, ya pokoknya apa yang Abah perintahkan itu saya lakukan semuanya. Tapi ya yang namanya anak gitu kalau kita sholat misalkan ayah subuh ya nanti katanya ya, kadang kita tuh ya greget mau gimana tuh ya, tapi ya kita juga harus bijaksana kan, nggak bisa memaksakan dulu, tapi ya itu juga dipaksa sih mau dan juga. Tapi kita ingin anak itu bukan karena diperintah gitu, bukan karena ada rasa takut dari orang tua, tapi kita pengen dari kesadarannya sendiri gitu. Kalau ibadah itu emang diperintah Allah, bukan diperintah sama saya. Saya seperti itulah, itu tujuan. Jadi kalau kita runut di atas ya, tadi Ibu dan Bapak merasa bersyukur ya mempunyai anak gitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan
apa yang tadi guru saya sampaikan, tugas kita mendidik hanya dari dari 0 tahun sampai balik. Kemudian ibu pun dan bapak sudah memberikan contoh yang terbaik. Nah, kalau menurut saya itu sudah yang terbaik ibu bapak. Mungkin ibu sudah mendidik dari 0 sampai balik. Kalaupun tidak bisa mendidik sendiri, mungkin ibu juga pernah menyekolahkan, mengirimnya ke pesantren atau ngaji dan lain sebagainya. Itu menurut saya itu adalah sesuatu yang sudah luar biasa. Nah, kalaupun anak kita belum bisa mencontoh atau kalau dalam bahasa Sundanya hideng gitu ya, merasa dia sendiri punya tanggung jawab dan lain sebagainya, itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala kalau saya pribadi. Kenapa? Kita ini kan punya, katakanlah kita punya guru ya, satu guru. Nah, saya pernah dengar dari putra pengersa Abah Aos itu Suhud atau Kiai Dr. Suda Anwar. Beliau pernah bercerita bahwa kalau setiap subuh dulu pengersa Abah sering sohbah ke pengersa Abah Anu. Dan beliau diajak oleh pengersa Abah, ayo kita ke pengersa Abah Anom setelah ba'da subuh. Dan kata beliau, belum pernah pengersa Abah memberikan atau memerintahkan saya, ayo sholat, nanti kita ke Abah, tidak. Tapi pengersa Abah memberikan contoh dan mengajak beliau. Akhirnya dengan contoh yang baik itu, pengersa Suhud itu merasa tanggung jawab sendiri, masa mau ke Abah Anom nggak sholat, nah gitu. Jadi intinya kita alhamdulillah ibu yang pertama syukuri dulu bahwa kita telah berikan kepercayaan oleh Allah Subhanahu wa taala mempunyai anak. Lalu kemudian kita didik beliau, anak kita. Kalau sekarang sudah dewasa, kalau kita sudah merasakan atau kita sudah merasa mendidiknya dari 0 sampai balik, itu kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang hanya bisa memberikan contoh yang terbaik. Maka dari itu menurut saya apa yang ibu lakukan, ibu rasakan itu sudah luar biasa, menjadi seorang orang tua yang tanggung jawab, dan semuanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hidayah itu adalah, bimbingan itu adalah hak prerogatif Allah melalui guru kita dan melalui akhlak kita yang baik kepada anak. Itu mungkin bagaimana Ibu? Ada sedikit? Alhamdulillah ada pencerahan untuk masalah yang saya rasakan. Terima kasih sekali atas segala penjelasannya. Alhamdulillah. Nah, sekarang saya ingin lanjut menyikapi tentang Ibu Wiwin ya. Iya, Pak. Ibu Wiwin tadi mengatakan bahwa Ibu merasa dicuekin lah gitu ya kalau kasarnya oleh anak. Yeah. Gitu. Kok kenapa anak lebih cenderung kepada bapak mungkin Ibu ya? Iya, Pak. Ya. Nah, di sini yang pertama tadi saya katakan bertanya bahwa Ibu sudah bersyukur punya anak. Alhamdulillah Ibu merasa bersyukur ya Bu ya. Karena tidak semua orang diberikan amanah untuk mempunyai anak. Nah, cuman permasalahannya ini mungkin dari ego kita Ibu. Dari ego kita bahwa kita itu merasa bahwa kita ini merasa seorang orang tua telah mendidik beliau gitu. Nah, kalau bagi saya sendiri ya, ini mungkin jadi pelajaran buat kita. Nah, ini adalah mungkin bisa jadi Ibu bentuk doa dari kita sendiri, yang mana kita mengatakan selalu berdoa Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama robbayani shaghira. Kenapa Allah Subhanahu wa taala atau doa ini mengatakan robbayani? Rob itu artinya mengurus ya. Mengurus, mendidik, mengarahkan, memberikan contoh gitu. Nah, mungkin ini adalah satu introspeksi buat kita. Nah,
selama ini mohon maaf nih saya bertanya, Iya, kalau Pak. ibu merasa dicuekin ya oleh anak kita. Nah, Iya. kita introspeksi dulu nih, karena ini ada kaitan dengan doa nih. Iya, Apakah Pak. ibu dulu sama nggak kelakuan ibu dengan kelakuan anak semasa itu gitu? Mohon Iya, Pak maaf Ustadz. Ibu. Ibu Iya, Pak merasa? Ustadz. Saya juga menyadari ya, Pak Konselor. Mungkin saya sebagai orang tua mungkin terlalu cerewet kali ya, mungkin menurut dia. Terus saya juga sebagai orang tua mungkin harus anak tuh harus idealis. Mungkin saya sadari sih Pak, saya seperti itu. Saya juga menyadari ya, insya Allah Pak, saya juga sedikit-sedikit akan memperbaiki ya. Tapi niatan kita kan sebagai ibu, cerewet itu untuk kebaikan gitu loh ya Pak. Mungkin tapi anak seumur segitu mungkin ya kurang menerima dengan cara saya. Ya insya Allah Pak, atas masukan Bapak, saya akan memperbaiki sedikit-sedikit cara saya yang mungkin tadinya terlalu mengharuskan gitu, harus seperti itu, harus idealis gitu kan. Insya Allah pelan-pelan saya akan lebih bijaksana, baik saya secara bahasa atau perilaku. Insya Allah saya akan lakukan. Terima kasih ya Pak Konselor atas masukannya. Ya, terima kasih. Bagaimana Ibu perasaannya sekarang? Apakah ada sedikit ya. Jadi intinya kalau Ibu merasa menyadari bahwa ini juga adalah mungkin buah dari jawaban doa kita, ya sekarang mungkin Ibu sudah menyadari akan apa ke depannya, ya mungkin itu juga adalah salah satu jawaban dari Ibu, dari Allah. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan ya untuk berintrospeksi, untuk memperbaiki diri. Karena kalau yang namanya satu keluarga, apalagi ibu, itu biasanya anak itu meniru gitu, meniru. Nah, ketika kita memberikan contoh yang kurang baik, nah rekaman anak itu kuat gitu. Maka sekarang kita sama-sama introspeksi diri saja. Kita merasa dulu juga mungkin seperti anak kita, bahkan kalau kakek saya dulu mengatakan kalau anak kita ini sekarang susah diatur, mungkin kita lebih buruk dari anak kita dulu gitu. Nah sekarang kita aja sadar dan insya Allah kita doakan terus anak kita, insya Allah lama-kelamaan anak pun akan sadar. Karena kesadaran kita saat ini pun mungkin buah dari kesadaran orang tua kita. Mungkin seperti itu Ibu ya. Iya, baik terima kasih Pak Konselor. Ya, sekarang mungkin Ibu menyikapi Ibu Imas ya. Ibu Imas, halo. Iya, Ibu Pak Imas Konselor. tadi mengatakan, mohon maaf ya, Iya. merasa risih Iya, gitu. takutnya saya Risih terkesan dengan durhaka, Pak. Jadi apakah kesan saya dengan terkesan durhaka kepada durhaka orang. enggak ya? Nah, untuk sementara ini, apa sih perasaan Bu Imas nih ketika menutup atau mereject ya, ketika Ibu kita nelpon, sementara Ibu kangen kita di-reject gitu. Jadi gini Pak, misalkan tiap hari atau pada hari ini tuh, jadi udah nanyain kabar ya. Nanti teh 2 jam lagi teh Pak, nanyain lagi, aduh padahal kan kita teh kadang lagi bawa motor gitu Pak, reject. Saya juga aduh takut nanti saya butuh ke anak saya, terus anak saya reject. Tapi jangan seberlebihan ini gitu Pak. Jadi sehari ya sekali apa 2 kali, tapi untuk menjelaskan ke orang tuanya juga takut saya tersinggung apa gimana gitu Pak. Jadi beberapa kali memang saya suka bilang, Ma, udah tuh jangan nelpon lagi. Misalkan kan, iya mau ini, tapi nanti tuh nelpon lagi gitu. Saya durhaka nggak Pak ya kalau nge-reject? Kalau masalah berbicara durhaka ya, mungkin nanti itu ada pembahasan lebih dalam lagi. Yang terpenting adalah
perasaan Ibu Ima sendiri atau mereject nih? Bagaimana nih perasaan Ibu Ima sekarang saat ini? Gitu? Nggak enak sih, Pak. Nggak enak, nggak enak ya. Iya, nggak enak. Jadi yang merasa menjadi beban Bu Imas itu karena Ibu Imas merasa tidak enak gitu. Ya. Iya, jadi aduh, takutnya orang tua saya kepikiran anaknya nggak peduli, tapi ini sehari udah kali gitu, 3 kali gitu. Jadi Nah terlalu sekarang misalkan gini, overprotective. mohon maaf nih saya mau tanya. Kalau Ibu Imas sendiri misalkan gini, Ibu Imas itu terus nelpon ke Ibu Imas dan Ibu Imas merasa risih. Kemudian tiba-tiba Ibu itu nggak nelpon Ibu Imas, perasaannya bagaimana? Iya, justru saya juga suka berpikiran gitu. Takutnya suatu saat ketika saya butuh orang tua, saya nelponin nggak ada. Pasti kalau saya lihat ya, sampai 30 panggilan terjawab, sampai 20, aduh, saya gitu. Misalkan di silent saya lagi di dapur bikin pesanan gitu. Aduh, gimana ya ini takut butuh, tapi ketika ditelepon paling nanyain kabar gitu kan. Takutnya penting. Memang aduh, jadi gimana Pak? Saya juga dilema sih. Bagusnya seperti apa menurut Pak Konselor, tetap diangkat terus gitu. Kalau menurut Ibu Imas, kalau Ibu sekiranya ibunya itu terus menelepon dan kemudian Ibu Imas aktifkan, terus Ibu Imas menjadi pendengar atau menjawab seperlunya atau gimana lah biar Ibu bahagia, Ibu Imas merasa keberatan nggak? Enggak sih Pak, paling nanyain kabar, lagi apa. Jadi udah gitu aja sih paling. Nah sekarang kita bandingkan Ibu Imas ketika Ibu nelepon terus-terusan, kemudian Ibu Imas sekarang bisa menerima Ibu telepon, itu lebih gampangan mana Ibu? Enaknya apakah reject tiba-tiba di-reject atau mendengarkan cerita Ibu gitu? Kalau saya sih mending diangkat sih Pak. Lebih baik diangkat terus mendengarkan. Ya sih saya mungkin terlalu ini jadi sekarang maksudnya tuh ada pencerahan. Memang sih kalau saya nggak diangkat, terus saya reject nggak enak. Tapi kalau saya angkat, saya merasa lebih baik. Jadi lebih baik mending saya angkat aja gitu setiap kali orang tua saya nelpon gitu. Walaupun berkali-kali sehari itu gitu. Alhamdulillah, itu berarti Ibu Imas sudah tahu jawabannya dan sudah merasakan mana yang lebih lega ya. Nah, jadi kalau Ibu Imas merasa lebih lega dengan mengangkat telepon Ibu, ya kalau menurut saya itu adalah satu langkah yang lebih baik. Ini sedikit ya Ibu, ini saya mau bercerita saja untuk menguatkan Ibu aja ya. Iya Pak. Jadi ada 2 cerita Ibu nih. Yang pertama itu yang satu aja ya, yang satu itu misal ada seorang orang tua Ibu. Nah, ada seorang ustadz bercerita begini, ustadz itu dapat SMS nih, seorang ustadz cerita. Jadi ada orang tua dan anak kasusnya. Nah, si anak ini, si orang tua ini hidup berpisah lah. Mungkin seperti ibu lah ya, ibu berpisah dengan orang tua. Nah, si orang tua ini kangen kepada anaknya. Nah, kata orang tua ini, nah, ibu sakit, mau ke dokter. Bolehkah ibu pinjam duit buat ke dokter? Lalu apa jawab sang anak itu? Aduh ibu, mohon maaf, uang saya habis dibelikan untuk renovasi rumah. Jadi mohon maaf ibu, kalau sekiranya ibu bisa dengan obat warung aja ibu. Saya uangnya habis. Nah, apa jawaban sang ibu? Terima kasih anak, ibu sudah mendapatkan jawaban, ibu sudah bahagia, kamu bisa membelikan rumah untuk anak kamu dan istri kamu. Kemudian singkat cerita, lama begitu. Dan sudah lama itu ibunya ini telepon lagi ke orang tuanya itu. Nah, ibu sakit, bisakah ibu pinjamkan duit untuk berobat? Jawaban kedua kalinya apa seorang anak? Aduh ibu, mohon maaf, saya barusan beli mobil buat anak istri saya biar mudah untuk bertransportasi kemana-mana. Apa jawaban ibu? Sangat luar biasa lagi.
Alhamdulillah anakku, terima kasih engkau telah menjadi suami yang baik, bertanggung jawab kepada anak dan istri. Gak apa-apa ibu, mencoba di sini aja. Nah, lalu yang ketiga kali, nah si anak ini, si orang tua ini mendengar kabar bahwa anaknya itu mendengar kabar dari tetangganya bahwa si anak itu membeli hewan ternak gitu. Katakan di situ katanya anjing, membelikan anjing gitu. Nah si anjing itu dirawat, kata si yang lapor ke ibunya teh, anjing ibu luar biasa, anak ibu mempunyai hewan yang sangat bagus. Dia rawat, dia mandikan, dia kasih makan, dia kasih tempat yang enak yang luar biasa. Dan semua diceritakan oleh tetangganya. Kemudian tiba-tiba si ibu ini nelpon ke orang tuanya. Nah, kalau seandainya ibu mati, kemudian Allah memberikan ibu satu kali lagi hidup, maka ibu akan mendoa kepada Allah, ibu ingin menjadi seekor anjing. Sehingga ibu bisa dekat dengan kamu, dengan anak-anak kamu, dengan istri kamu. Ibu bisa dirawat seperti halnya diberikan makanan, diberikan minuman, dimandikan, kemudian ibu diberikan tempat yang layak. Ingat nak, kalau seandainya ibu hidup kembali, maka ibu berdoa kepada Allah, ibu ingin menjadi anjing yang kamu rawat. Itu apa hikmahnya buat kita. Nah saat ini, mumpung ibu kita masih ada, orang tua kita masih ada, apa yang dilakukan oleh Ibu Imas, lakukanlah. Itu yang terbaik. Ya, Mungkin sedikit kasih. itu bagaimana Ibu Imas? Aduh, saya terharu Pak Konselor. Terima kasih ceritanya. Itu saya jadi membuka wawasan saya, lebih membuka hati saya dan pikiran saya untuk lebih bersyukur bahwa orang tua saya masih peduli, masih sayang dan selalu menanyakan kabar. Terima kasih, ini terakhir. Ini yang Pak Ahmad ya. Iya, iya Pak. Tadi beliau bagaimana menyikapi punya teman ya Pak Ahmad ya. Teman yang mana teman ini sering minjem uang gitu. Ya. Coba mungkin bisa diulang lagi Pak Ahmad. Saya lebih tadi terfokus ke yang 4 tadi. Jadi mempunyai teman itu beralasan untuk berobat anaknya, tapi untuk hal yang tidak bermanfaat Pak, gitu Pak. Kayak seperti pinjam online gitu, pinjaman online. Terus yang kedua tuh buat berobat anaknya, dan yang nggak taunya itu ternyata buat main slot Pak. Nah saya udah awalnya juga perasaan udah nggak enak Pak, ini buat minjem uang buat apa ini orang nih, dadakan udah gitu dadakan maksa lagi kan. Nah itu tetap ketahuan Pak, jadi perasaan udah nggak enak aja Pak. Ya itu aja Pak. Jadi permasalahan yang sekarang rasakan Pak Ahmad itu apa? Bagaimana? Ya gimana cara buat menyikapinya Pak, gimana caranya Pak, dan buat dia bisa mengurangi bermain slot itu gimana caranya Pak, biar tidak menyinggung perasaan juga, gimana caranya Pak? Memang ini permasalahan penyakit masyarakat ya seperti itu. Iya. Nah, betul Pak. Pergaulan juga Pak, salah pergaulan orang. Nah yang saya ingin tanyakan, harapan Pak Ahmad itu inginnya bagaimana gitu? Ya saya sih intinya bisa menjauh pelan-pelan dan inginnya sih ya emang harus ditinggal orang gitu. Nah intinya bisa menjauh Pak, intinya bisa menjauh dari teman yang seperti itu Pak. Gimana caranya? Nah sekarang perasaan Pak Ahmad nih, lebih baik berteman dengan orang seperti itu atau lebih baik menghindar? Ya menghindar Pak. Ya. Kalau seumpamanya Pak Ahmad menghindar nih, perasaan Pak Ahmad itu yang dari perasaan Pak Ahmad yang lahir sendiri itu,
perasaan lebih enaknya lebih cenderung kemana? Menghindar atau Ya, dekat dengan dia gitu? ya lebih enaknya menghindar. Cuman karena ya teman dekat sih Pak, jadi kan kadang-kadang suka masih suka ngubungin. Agak berat juga jadi gitu. Sekarang misal nih, seumpamanya gini ya. Seumpamanya nih gini. Seumpamanya teman Pak Ahmad itu karena kita inginkan menghindarinya itu kan karena berbagai hal ya, dengan berbagai Ya, alasan gitu kan. Ya untuk mendewasakan dia sendiri juga kan, biar dia tidak iya Pak. terlalu kecanduan. Kalaupun dia kecanduan, kita mengurangi jalan untuk dia melakukan maksiat gitu kan. Nah, sekiranya misalkan Pak Ahmad itu bukan memutus ya, menghindar silaturahmi dengan dia, dengan apakah itu bisa mengganggu terhadap kerja Pak Ahmad atau terhadap hubungan keluarga atau gimana? Ya emang sih agak, karena dulu pernah menolong saya, jadi ibaratnya saya agak beratan di situ karena pernah punya jasa Pak dulu. Jadi kalau saya langsung menghindar begitu aja, orangnya itu agak keras juga. Itu yang saya takutin Pak. Jadi ya kekhawatiran Pak Ahmad sekarang itu intinya berarti takut hubungan silaturahmi itu putus ya? Begitu? Ya karena orangnya itu agak keras juga, jadi ibaratnya harus pelan-pelan gitu loh Pak. Nah, sekarang misalkan gini nih, karakter orang itu kan keras tuh ya. Iya. Nah, umpamanya nih, Pak Ahmad meninggalkan orang itu, satu, merasa terancam atau tidak? Ya kalau mungkin karena saya belum berkeluarga ya mungkin ya Pak, jadi dia masih berani ya Pak. Ya. Mungkin kalau pandangan saya begitu, karena kalau mungkin saya udah punya keluarga sendiri mah jadi nggak berani dia Pak. Ya maksudnya Pak Ahmad Karena sendiri saya kan merasa terancam nggak gitu? ya merasa terancam kalau tiba-tiba dia lagi datang kadang-kadang ngubungin saya gitu Pak, nggak terus menerus, kalau lagi pas butuhnya saja. Jadi Pak Ahmad sekarang merasa terancam ya dengan Iya merasa terancam Pak. kehadiran beliau. Nah, sekarang kemudian misal gini, Pak Ahmad pertama merasa terancam. Lalu kedua, apakah Pak Ahmad merasa rugi enggak kehilangan dia gitu? Ya enggak Pak, kalau udah kehilangan mah saya mah udah lebih baik dia bisa lepas dari saya. Nah sekarang kira-kira nih misalkan nih Pak Ahmad nih udah nggak merasa udah nggak rugi lah kehilangan dia nih. Ya, Nah enggak kira-kira rugi. Pak Ahmad punya cara nggak untuk menghindari dia gitu? Bagaimana caranya? Ya punya cara sih Pak. Palingan kalau cuman saya kesel gitu Pak, kalau saya blok gitu kontaknya tuh. Iya dia kadang cepat kesinggung juga orang ya. Itu yang ya kadang-kadang jadi agak dibilang orangnya agak keras tuh, begitu yang saya takutin. Jadi intinya Soalnya sekarang mungkin ya Pak Ahmad itu kalau saya tangkap nih, kira-kira kan ini Pak Ahmad itu kan nggak merasa rugi ya kehilangan dia tuh. iya. Tapi dia kalau diblok nomornya datang ke Pak Ahmad gitu. Iya, soalnya kan karena masih dekat itu Pak. Nah kalau Pak Ahmad merasa tidak rugi dengan kehilangan dia, lalu kemudian karena dia juga minjem duitnya bukan untuk kepentingan yang baik,
Terus bagaimana nih Pak Ahmad, misalkan pilihan Pak Ahmad itu apa yang misalkan harus milih nih, apakah memblok dia, hilang dari dia karena merasa dia lah udahlah tidak butuh misalkan, tidak rugi kehilangan dia, atau Pak Ahmad tetap bertahan Ya mungkin dekat dengan dia karena mungkin jalan tetap satu-satunya. bertahan. Ya gimana? Ya mungkin jalan satu-satunya mah emang harus diblok juga gitu. Iya. Udah gitu Ya, kan mungkin sekarang juga lumayan sih Pak, sekarang ada kerjaannya agak jauh jadi agak bisa bebannya bisa berkurang kalau sekarang ini. Waktu dulu kan masih satu kerjaan Pak. Oh iya. Jadi banyak dimanfaatin gitu. Berarti kalau sekarang nggak masalah ya, jauh dengan dia gitu. Iya, sekarang udah cuman kan caranya buat antisipasi aja, saya minta solusinya aja gitu. Ya, kalau masalah alhamdulillah ya itu berarti sudah keputusan Pak Ahmad luar biasa dan memang setiap tindakan yang kita ambil itu menanggung resiko ya. Jadi menurut saya tindakan Pak Ahmad untuk menjauh dari dia itu sudah tepat. Kenapa sudah tepat? Pertama kita menjauh dari dia bukan memutuskan silaturahmi ya, hanya sekedar ingin mengurangi masalah gitu kan. Nah bagi saya kalau bagaimana itu sebut mempunyai jalan keluarnya. Nah bagi saya itu sikap Pak Ahmad itu sudah luar biasa Pak Ahmad. Makanya kalau kita berbicara resiko, apa yang harus kita ambil semua ada resikonya. Nah mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, resiko yang Pak Ahmad ambil ini justru ini adalah resiko yang terbaik gitu Pak Ahmad. Iya Pak. Makasih banyak ya Pak. Mudah-mudahan bisa terbuka lah dari solusi ini Pak. Bagaimana ibu-ibu, bapak-bapak, masih ada yang perlu kita diskusikan apa sudah cukup? Ya, sudah cukup Pak Konselor. Terima kasih. Alhamdulillah kalau dirasa sudah cukup, mudah-mudahan kita bisa sepulangnya dari sini kita bisa mempraktekannya sedikit demi sedikit dan mudah-mudahan kita mendapatkan kebahagiaan, kesenangan, kedamaian jauh dari musibah-musibah yang tadi kita bicarakan tadi. Mudah-mudahan kita diberkahi segalanya semuanya selamanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Pak Konselor. Semoga di lain waktu kami masih bisa hadir ke sini. Alhamdulillah, sama-sama. Terima kasih. Terima kasih ya Pak. Sama-sama. Mangga Teresun. Oke, terima kasih semuanya. Sangat panjang sekali ya. Soalnya pasiennya ada 5. Tong hilap eta Kak Konselor nyana kue bolu. Nyana kue bolu tinggal aja. Teh Susi dugi ka bobo, Teh Susi tinggalin nepi ka peureum. Oke teman-teman, hari ini dicukupkan sekian ya untuk matkul hari ini karena tadi perjanjian sama Pak dosen sampai jam 11 walaupun lebih 7 menit nggak apa-apa, dicukupkan sekian. Nanti next mungkin setiap pelajaran dia minggu depan, Kamis depan kita praktek lagi ya. Kalau besok mungkin itu apa namanya? Konseling psikolog presentasi bagian kelompok selanjutnya nanti diinfo lagi. Oke, ditutup dengan salat benasim 3 kali. Dipersilakan semuanya. Allahumma sholli ala nabi wa ala alihi wa sallim taslima.